Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laboratorium Gambar Teknik dan Simulasi Proses Metalurgi, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran dari modul sebelumnya, yang dimana kita sekarang sudah memasuki modul ketiga. Dan di modul tiga ini, kita akan mempelajari proyeksi ortogonal. Nah, tujuan modul tiga ini sendiri, yang pertama, kita akan memahami apa itu proyeksi ortogonal. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari macam-macam garis serta cara menggunakan layering system. Nah, nanti kita akan belajar di AutoCAD-nya dan yang terakhir yang pasti kita akan mempelajari tools apa saja yang akan kita gunakan dalam modul 3 ini. Oke, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu proyeksi ortogonal. Jadi, proyeksi adalah sebuah objek nyata yang digambar dengan garis pada bidang datar. Jadi, proyeksi itu sebuah benda yang mana benda tersebut dia memiliki tiga dimensi di dunia nyata. Tapi, ketika kita ingin menggambarkannya pada bidang dua dimensi, maka kita harus memproyeksikan objek tersebut. Nah, itu yang disebut proyeksi. Jadi, singkatnya, proyeksi itu objek nyata yang memiliki tiga dimensi yang digambar pada bidang datar atau bidang dua dimensi. Nah, proyeksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ortogonal dan piktorial. Yang pertama saya akan membahas yang proyeksi ortogonalnya terlebih dahulu. Oke, jadi proyeksi ortogonal itu merupakan gambar proyeksi yang bidang proyeksinya itu tegak lurus terhadap proyektornya. Jadi penjelasannya seperti ini. Nah, sorry. Nah, proyeksi ortogonal seperti yang tadi bilang dia itu bidang proyeksinya lurus dengan proyektornya. Contoh ini, nah yang ini. Nah, misalkan ini adalah objek nyata yang ingin kita proyeksikan. Nah, ini bidang proyeksinya, yang mana misalnya ini kertas atau bidang datar lah. Nah, ini kita proyeksikan, jadi dia itu tegak lurus nih. Bisa dilihat ini garis lurus. Maksudnya itu tegak lurus. Nah, ini proyektornya, apa yang ditampilkan. Jadi apa yang kita lihat itu tegak lurus dari tampak ininya nih. Jadi kalau proyeksi ortogonal itu dia terdiri dari tampak depan, atas, bawah, samping kanan, kiri, bahkan belakang. Jadi bentuk-bentuk tersebut itu diproyeksikan secara ortogonal, secara lurus. Jadi kita bisa lihat dengan jelas sesuai dengan arah pandangan kita. Seperti itu. Itu namanya proyeksi ortogonal. Nah, di proyeksi ortogonal ini berdasarkan pandangannya itu terbagi menjadi dua. Ada proyeksi Eropa dan juga proyeksi Amerika. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, berdasarkan pandangan ada proyeksi Eropa. Nah, yang sebelah kiri ini proyeksi Eropa ya, dan yang kanan ini proyeksi Amerika. Nah, untuk peletakan pandangan pada proyeksi Eropa, tampak kanannya itu ada di sebelah kiri tampak depan. Nah, sedangkan tampak kirinya itu ada di sebelah kanan tampak depan. Berbeda dengan proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Amerika dia lebih mudah karena yang tampak kanannya dia berada di tampak depan, sedangkan tampak kirinya ada di tampak kiri. Ada di sebelah kiri tampak depan, sorry. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya nggak terlalu beda sih, cuma beda peletakan pandangannya aja ya. Nah, ini kalau Eropa yang tampak kirinya ada di sebelah kanan, sedangkan kalau yang proyeksi Amerika tampak kirinya ada di sebelah kiri. Nah, untuk yang dikotakin ini adalah gambar yang diambil dalam gambar penugasan. Nah, jadi nanti kalau dalam penugasan, ketika kalian memilih proyeksi Eropa, itu nanti yang ditampilkan pandangannya adalah seperti ini. Nah, sedangkan kalau proyeksi Amerika seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui semua objek itu dimulai dari tampak depan. Nah, sisanya itu mengikuti. Misalkan
Ini kita tampak depannya ini kan. Ini tampak depan nih. Untuk proyeksi Eropa, tampak kanannya kan sebelah ini ya. Nah, tapi kalau di proyeksi Eropa, tampak kanannya ditaruh di sebelah sini nih. Di sebelah kirinya tampak depan. Sedangkan kalau yang Amerika itu tetap mengikuti ya. Jadi yang harus kalian lihat itu pertama dari tampak mana yang sekiranya itu dia memuat informasi paling banyak terhadap objek nyata tersebut. Jadi itu yang akan kalian pilih untuk menjadi tampak depan. Nah, nanti sisanya akan mengikuti dari tampak depan. Oke, selanjutnya, nah ini contoh nanti di gambar penugasannya ya, seperti ini ya. Ini karena tampak depannya, ini proyeksi Amerika, sorry, ini proyeksi Eropa, sedangkan ini proyeksi Amerika contohnya. Nah, untuk proyeksi Eropa, seperti kita lihat ya, ini kita lihat tampak depannya yang kita ambil yang sebelah sini, karena dia memuat informasi paling banyak sini. Nah, selanjutnya mengikuti. Kalau proyeksi Eropa berarti di sininya tampak kiri dan sininya tampak atas. Begitupun yang Amerika. Kalau yang Amerika kita misalkan kita pilih tampak depannya yang ini. Nah, berarti yang diambil dalam gambar penugasannya adalah tampak kanannya. Berarti tampak kanannya seperti ini, yang sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Selain proyeksi ortogonal tadi itu ada juga namanya proyeksi piktorial. Bedanya dengan ortogonal, kalau piktorial itu dia menampilkan benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara tiga dimensi. Jadi dia ini bukan hanya melihat dari tampak depan, tapi bisa juga melihat dari tampak samping dan depan, atau samping dan atas, atau depan dan atas, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi ya dia benar-benar ditampilkan secara tiga dimensi, bukan secara ortogonal, tidak secara tegak lurus. Jadi apa yang kita lihat itu hampir menyerupai objek nyatanya. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke AutoCAD. Oke, karena tadi kita sudah memahami apa itu proyeksi, sekarang kita akan masuk ke dalam AutoCAD-nya. Dan yang pertama kita akan membahas layer properties. Jadi, fungsi layer properties itu untuk membuat suatu jenis garis. Karena dalam gambar teknik itu garisnya ada bermacam-macam ya. Ada misal garis nyata, garis hidden, atau garis wayang, garis sumbu, dan yang lain-lain. Nah, di sini fungsi layer property sendiri itu untuk membedakan jenis garis apa yang akan kita gunakan sesuai kebutuhan kita sendiri. Oke, sebelum kita masuk, kita setting awal dulu ya. Oke, kalau sudah selesai setting awalnya, kita akan langsung masuk ke layer properties. Seperti yang tadi saya bilang, layer properties itu berfungsi untuk menambahkan jenis-jenis garis. Jadi pertama kita harus membuat dulu jenis garisnya seperti apa. Misalkan garisnya patah-patah kah, atau lurus kah, atau ketebalannya seberapa. Itu bisa diatur lewat layer properties ini. Nah, nanti yang udah diatur lewat layer properties ini nanti akan muncul di sini. Nah, nanti di sini kalian akan memilih macam-macam garisnya. Tapi karena di sini belum muncul ya, belum ada ini. Jadi kita tambahkan dulu. Pertama kalian bisa klik layer properties di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Ini bisa kalian geser juga, disesuaikan saja. Nah, untuk menambahkan layer baru atau untuk menambahkan garis baru, kalian harus klik yang pojok sebelah kiri ini. Nah, new layer. Kalian klik, nanti muncul seperti ini. Nah, namanya pertama saya ingin membuat garis nyata terlebih dahulu. Saya namakan garis nyata.
Kalau udah di enter. Nah, di sini tools-tools di sini nanti saya jelaskan ketika udah jadi semua ya. Kalau singkat saja ya, kalau on ini buat menyalakan layernya. Jadi nanti kalau misalkan yang on ini dimatiin, nanti garisnya akan hilang. Sama juga kalau freeze. Cuma ada agak beda sedikit dengan on, nanti saya jelaskan. Kalau lock untuk mengunci ya, float untuk memunculkan di objek ketika di printnya ya. Dan yang penting untuk mengaturnya yang pasti color, line type sama line weight-nya. Nah, di sini kalau garis nyata di ketentuan laboratorium gambar teknik, garis nyata warnanya putih ya. Dan untuk line type-nya sendiri continuous. Jadi ini udah tetap continuous. Nah, yang berbeda di sini line weight-nya. Kalau di laboratorium gambar teknik, ketentuannya itu line weight-nya itu ukuran 0,5. Jadi di sini saya pilih 0,5, habis itu di oke. Nah, baru satu garis nih, karena ada beberapa garis yang harus ditambahkan. Jadi kita tambah lagi. Nah, selanjutnya ada garis namanya garis sumbu. Nah, garis sumbu ini fungsinya untuk menandakan bahwasanya objek itu berongga, ya. Jadi kalau misalkan ada objek tabung dan kita lihat dari tampak depannya itu tertutup kan. Jadi untuk menandakan kalau dia itu berongga, dalamnya itu diberi garis sumbu. Nanti dijelaskan lagi ya. Nah, kalau garis sumbu ketentuannya itu warnanya hijau. Ambil hijau yang di sini. Habis itu oke. Nah, untuk line type-nya sendiri, kalau garis sumbu itu menggunakan namanya line type-nya center X2. Nah, kalian klik. Nah, karena di sini belum ada nih tip line type untuk garis sumbu ini. Jadi kalian harus load terlebih dahulu. Kalian load di sini, kalian klik. Habis itu kalian cari center X2. Nah, ini. Yang ini ya, yang center X2, jangan yang center 2. Jadi yang ini center X2. Kalau udah kalian oke. Nah, nanti muncul di sini. Kalau udah muncul baru kalian klik, habis itu di oke. Nah, nanti otomatis terpilih center X2. Nah, untuk line weight-nya sendiri, kalau garis sumbu itu dia line weight-nya ketebalannya 0,3. Nah, itu di oke. Sudah nih. Selanjutnya ada lagi namanya garis hidden atau garis bayang. Kita tambahkan lagi. Nah, kalau garis bayang itu fungsinya untuk menandakan bahwa ada objek lain di belakang objeknya gitu, di belakang objek yang kita pandang. Jadi misalkan kalau kita memandang sebuah objek dari pandangan depan atau dari tampak depan, misalkan di belakangnya itu ada objek lagi, tapi karena kalau dari tampak depan itu nggak kelihatan, jadi dibuatlah garis bayang ini untuk menandakan bahwasanya kalau di belakang objek tersebut itu ada benda lain atau ada objek lain. Nah, untuk garis bayang sendiri, ketentuannya warnanya warna biru. Jadi kita ganti warna biru. Dan line type-nya itu diganti menjadi hidden. Nah, di sini karena belum ada ya, jadi sama seperti tadi caranya kita load dulu. Nanti dicari line type-nya yang hidden. Nah, yang ini hidden. Yang hidden aja ya. Nah, klik oke. Kalau udah, kalian klik lagi. Habis itu kalian oke. Nanti udah jadi hidden. Nah, line weight-nya sendiri atau ketebalan garisnya itu sama mengikuti dengan garis sumbu ya, 0,3. Nah, selanjutnya ada lagi garis dimensi untuk mendimensikan objeknya ya, agar kita tahu seberapa panjang ukurannya atau seberapa lebar. Sama seperti tadi kita tambah di sini, kita klik garis dimensi. Nah, kalau garis dimensi itu warnanya warna merah ya, ketentuannya. Nah, kalau sudah di oke dan line type-nya continuous sama dengan garis nyata ya.
Jadi di sini diganti continuous karena tadi sudah ada. Oke. Dan line weight-nya, garis dimensi ini memiliki line weight yang paling kecil ya di antara yang lain. Jadi kalau garis dimensi itu dia ketebalannya 0,15. Studio oke. Nah, untuk ada satu jenis garis lagi, tapi ini sifatnya opsional. Tapi menurut saya sangat penting karena ini sangat membantu ya untuk memposisikan objek agar presisi. Namanya garis bantu. Nah, kalau saya biasa buat namanya garis bantu. Nah, garis bantu ini saya bedain sama yang lain. Jadi warna kuning dan line type-nya continuous dan line weight-nya saya samain dengan garis nyata. Nanti saya akan jelaskan fungsinya ketika penggambaran nanti. Nah, karena di sini udah selesai, udah lengkap nih garis-garisnya, macam-macam garisnya. Kita close aja di sini. Nah, garis-garis yang tadi kalian tambahin di layer properties nanti akan muncul di sini. Nah, menu drop down yang di sini nih. Nah, tadi kan kita bikin garis bantu, garis bayang, dimensi, nyata, dan sumbu. Gitu. Karena tadi sudah saya jelaskan beda-bedanya ya. Garis nyata, kalau garis nyata itu garis yang nyata, garis yang terlihat oleh pandangan kita ya. Kalau garis dimensi itu untuk mendimensikannya, kalau garis bayang itu garis yang menunjukkan bahwa di balik objek tersebut, objek yang kita pandangi itu di baliknya ada objek lain. Kalau garis sumbu untuk menandakan bahwa objek tersebut berongga, gitu ya. Kalau garis bantu untuk sebagai garis bantu ya. Oke, cara menggunakannya. Jadi yang pertama kita coba satu-satu aja dulu ya. Karena tadi ini banyak layernya. Pertama kita coba dulu untuk membuat garis nyata. Nah, kita coba bikin line. Misalkan di sini ukurannya 100 saja. Nah, di sini ini garis nyata. Nah, beda lagi kalau misalkan kita coba layer yang lain. Kita coba pakai garis bayang. Nah, karena garis bayang itu line type-nya juga beda dan ketebalannya juga beda. Jadi misalkan kalau kita coba di line 100 panjang. Nah, berbeda ya. Karena settingan tadi yang kita atur di awal itu mengikuti. Tadi kan kalau yang hidden kan line type-nya hidden ya. Jadi dia putus-putus seperti ini. Dan warnanya juga kita kasih warna biru. Dan ini garis nyata. Kalau garis nyata continuous. Coba lagi kalau misalkan kita ganti mau pakai garis sumbu. Nah, garis sumbu. Coba. Nah, garis sumbu ini kita coba lagi pakai lagi. 100. Nah, karena dari sini belum terlihat bentuknya ya, malah seperti continuous gitu. Di sini kalian bisa atur sebenarnya. Kalian bisa atur apa garisnya dari properties. Caranya kalian select, bisa kalian ketik properties atau klik kanan. Nah, properties ini nih. Atau bisa juga kalian klik kanan di sini. Nah, nanti kalian cari properties. Nah, di bawahnya. Nah, properties ini dia itu fungsinya memuat informasi-informasi dari garis tersebut. Jadi kan tadi kita membuat beberapa garis ya atau beberapa layer. Nah, masing-masing layernya itu akan termuat informasinya dalam properties nih. Seperti warnanya apa, nama layernya, line type-nya, line weight-nya, segala macam. Jadi segala tentang informasi menyangkut layer tersebut itu akan masuk ke properties ini nih di sini. Nah, ini properties yang lengkapnya, tapi ada juga yang namanya quick properties. Nah, kalau quick properties itu dia versi lebih ringkasnya atau lebih singkatnya lah. Itu bisa kalian temukan juga di tadi ya. Kalian klik kanan, kalian select dulu objeknya, habis itu klik kanan, dan kalian lihat di paling bawah itu ada quick properties. Nah, ini quick properties sama seperti properties, tapi dia versi lebih singkatnya.
Seperti itu ya. Saya kembalikan lagi ke properties. Nah, di sini kalian ganti eh, line type-nya. Nah, line type-nya karena mungkin kebesaran ya, jadi tidak terlihat. Coba kalau misalkan saya turunkan jadi 0,5. Nah, sudah mulai terbentuk ya. Nah, karena ini masih kurang menurut saya, jadi dikurangin aja sampai 0,2. Nah, nanti jadi lebih terlihat bentuk dari atau line type dari si jenis garis tersebut. Ya, ini bukan line type sih, line type scale. Nah, line type scale ini yang berfungsi untuk mengatur scale si garis ini. Sama ya, untuk yang lainnya juga seperti itu. Oke, selanjutnya yang lain juga sama ya. Kalau garis dimensi berarti dia ininya merah, ininya jenis garisnya continuous. Kalau yang ini juga sama berarti. Nah, nanti kalian tinggal atur aja sesuai kebutuhan. Jadi tinggal diganti aja di sini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail perihal macam-macam garis tadi. Jadi di sini saya punya contoh gambar penugasan pada modul 3 atau modul proyeksi ortogonal. Nah, ini merupakan gambar penugasan dengan jenis pandangan proyeksi Amerika. Kenapa proyeksi Amerika? Karena di sini saya mengambil tata letak seperti proyeksi Amerika. Seperti yang kita lihat tadi di penjelasan awal, kalau proyeksi Amerika itu kita menggunakan tampak depan, tampak kanan, dan tampak atas. Dan bisa dilihat juga kalau di logonya, ini logo proyeksi Amerika. Nah, harus kalian ingat ya kalau proyeksi Amerika itu logonya seperti ini, yang dimana di sebelah kirinya itu ada lingkaran dan garis sumbunya ini nih. Jadi yang membedakan posisi ininya aja nih. Kalau misalkan proyeksi Eropa, gambar lingkaran sama sumbunya ini ada di sebelah kanan nih. Ketukar sama ini nih. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga udah ada informasi lainnya seperti skala, satuan, dan siapa yang menggambar, dan yang lain ya. Nah, pertama ketika kita melihat proyeksi ini, kita harus punya bayangan nih, objek tiga dimensinya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat, ini tampak depannya seperti ini, tampak kanannya seperti ini, tampak atasnya seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana nih objek tiga dimensinya? Oke, biar gak lama-lama ya, saya udah ada gambarnya sih. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan objek dari gambar proyeksi tadi. Nah, kita lihat, kita mulai dari tampak depan. Tampak depannya kan ini. Jadi yang memuat informasi paling banyak ini. Nah, kalau kita lihat, ini kita ubah deh ke posisi tampak depannya. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Kita lihat, sama kan? Nah, sekarang garis-garisnya ini nih. Kalau garis nyata udah jelas ya. Dia itu menggambarkan ini nih, bentuknya nih. Menggambarkan apa yang kita lihat ya. Yang jelas-jelas kita lihat. Nah, kalau misalkan ini garis hidden sama garis sumbu. Oke, kita lihat ya. Pertama ada garis sumbu dan garis hidden ya. Ini garis sumbu yang hijau ini, garis hidden yang warna biru nih. Nah, kenapa ada garis sumbu dan garis hidden? Nah, kalau kita lihat di belakang objeknya, nah, ini objeknya berongga. Tadi fungsi garis sumbu kan dia untuk menandakan kalau ada objek yang berongga. Nah, ini termasuk berongga nih. Nah, ada bolongan. Jadi dia berongga. Makanya dikasih garis sumbu di sini nih. Set situ ya. Sini nih. Garis sumbu. Karena dia sini ada
objek yang berongga. Nah, kalau garis hidden ya, nah garis hidden ini ibarat kayak batasnya lah. Bukan batas sih, cuma karena di belakang ini bolong ya, jadi otomatis di belakangnya ada objek lain. Makanya digambar garis hidden kayak gitu. Nah, sama kayak yang sebelah sini juga, sama yang atasnya juga sama. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada garis sumbu. Coba kita lihat. Nah, ini karena emang berongga, makanya ada garis sumbu dan garis hiddennya. Nah, sini garis hidden kan, sini garis sumbu. Nah, itu fungsinya ya. Jadi garis hidden itu buat objek yang nggak kelihatan ya. Oke, contoh lain kita lihat ke tampak ini nih, tampak kanan. Nah, tampak kanan kalau di proyeksi ortogonal seperti ini. Coba kalau misalkan kita lihat di objek 3D-nya. Nah, ini kita geser ke kanan. Nah, sama nggak kira-kira? Sama ya. Jadi udah kelihatan jelas dan yang pasti ada garis hidden-nya nih kalau di sini proyeksi. Nah, ini kenapa ada garis hidden di sini? Nah, ini menandakan kalau belakangnya itu ada objek lain. Coba kita lihat ada objek lain nggak? Nah, ada objek lainnya di sini ya. Jadi makanya garis hidden-nya digambar di sekitar sini. Karena di belakangnya itu ada objek lagi nih. Ini objeknya. Dan kenapa garis hidden yang ini cuma sampai setengah? Karena objek yang berongga tadi kan dia nggak sampai bawah banget ya. Dia cuma sampai setengah sini. Makanya dia digambarnya cuma setengah gini nih. Karena dia objeknya cuma sampai sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini lingkarannya dari sumbunya ngebentuk kayak tanda plus. Nah, ini sama ya. Dia tuh nandain kalau misalnya objek ini tuh berongga. Nah, kalau kita lihat kan di sini bolong nih, berongga nih. Makanya dikasih garis sumbu kayak gini. Gitu ya. Sama kayak gini juga nih. Ini tampak atasnya. Kalau kita lihat tampak atas, kita geser ke atas. Set. Nah, ini udah jelas ya. Garisnya dari garis nyata sama garis ininya. Nah, ini garis sumbunya karena ini ada garis sumbu karena ininya bolong atau berongga. Sama ya, ininya juga kenapa ada garis sumbu, kenapa ada garis hidden. Oke, mungkin itu ya. Dan tadi ada satu lagi yang ketinggalan. Tadi kan sebelumnya kita bikin garis bantu ya, tapi kok di sini nggak ada garis bantunya? Nah, karena garis bantunya itu saya matiin di settingan layernya. Nah, gimana caranya? Caranya kita ke menu drop down sini, atau kalian bisa di layar properties juga sih, tapi lebih cepat di sini, di menu drop down-nya. Ini di menu drop down-nya, kalian klik. Nah, di bagian yang garis bantu, ini ada gambar seperti gambar lampu. Dan kalau kalian geser kursor kalian ada turn a layer on or off. Nah, ini fungsinya tadi untuk menyalakan atau mematikan layarnya. Nah, jadinya seperti ini kalau ada garis bantu. Seperti yang tadi saya bilang, garis bantu itu fungsinya untuk sebagai patokan ya, sebagai patokan, sebagai acuan. Jadi objek yang kita buat itu jadi presisi dan sejajar. Nah, ini kan benar-benar sejajar nih antara tampak atas dengan tampak kanannya nih, dari tampak depannya nih. Nah, kita lihat nih. Di garis ini lurus banget nih sama ini. Jadi lebarnya otomatis sama, sama-sama 98 dan ininya juga sama nih. Tinggi dari sini ke sini 20 kan. Ini ke sini 20. Nah, itu fungsi garis bantu di proyeksi ortogonal. Jadi ini penting lah ya. Sangat-sangat penting karena membantu kita membuat objek menjadi presisi dan sejajar. Itu fungsinya. Oke, kalau cara matiinnya saya sama ya. Tinggal dimatiin aja. Klik lagi. Nah, otomatis mati. Nah, selain garis bantu juga bisa. Kalau kalian mau matiin garis nyatanya bisa. Tinggal matiin aja. Nah, gitu ya. Nah, sebelahnya ini ada icon matahari. Nah, kalau kalian geser kursornya freeze or thaw in all viewports.
Maksudnya apa? Jadi dia ini hampir sama kayak eh tadi kayak icon lampu ini nih. Tapi bedanya kalau yang ini dia fungsinya selain mematikan, dia juga ngebuat layernya ini nggak bisa digunain. Contoh, saya mau matiin garis dimensi. Nih, saya mau freeze garis dimensi. Nah, kalau udah di freeze, dia jadi hilang. Nah, jadi hilang ya. Nah, dan ketika kita mau pakai garis dimensinya, apa ketika kita mau pakai layer dimensinya, nah ini nggak bisa karena the selected layer cannot be met with current layer. Nah, karena frozen layer. Nah, karena di frost tadi caranya ya tinggal kalian nyalain dulu. Nah, jadi bisa digunain. Kalau yang lampu ini kan dia tetap bisa digunain walaupun dalam keadaan mati. Ini saya coba ya. Ini cuma ada peringatan doang. The current layer will be turned off. What do you want to do? Nah, ini bisa tetap matiin. Kalau misalkan ini tandanya udah mati nih, tapi masih bisa saya gunakan. Ya, tapi nggak kelihatan. Nah, tapi kalau kita nyalain, aduh, sorry, sorry. Kalau kita nyalain ada. Nah, ada kan? Nah, gitu ya. Jadi ya. Oke, selanjutnya di sebelahnya lagi ada icon gembok ini nih. Nah, ada icon, sebentar. Ini ada icon gembok atau kalau kita geser, nah lock or unlock a layer. Jadi fungsinya itu untuk mengunci suatu layer. Jadi layer yang kita lock nih, itu gak bakal bisa dipindahin, gak bakal bisa dihapus. Contoh, saya mau lock garis nyata. Nah, nanti layernya bakal redup kayak gini nih, garisnya. Nah, itu kalau kita geser, itu ada tanda locknya nih. Ini mau kita pindahin itu nggak bisa, mau kita apa-apain, mau kita ganti, mau kita hapus pun nggak bisa. Ini saya coba delete nggak bisa. Nah, kalau kita lihat di command prompt-nya, one was on a locked layer. Nah, itu ya. Itu fungsi lock. Oke. Nah, semua yang tadi saya bahas itu sebenarnya bisa juga diatur di layer properties ini. Tadi kan yang di sini nggak ada tuh yang plot ini nih ya. Nah, yang plot. Nah, ini nih, yang gambar printer. Nah, ini fungsinya kalau misalkan kita matiin, itu nggak bakal ada nantinya ketika di print. Contoh nih, saya matiin garis ini deh, garis dimensi nih. Garis dimensi plotnya saya matiin. Nah, ada tanda apa ini? Ada tanda kayak dilarang gitu ya, merah-merah gini. Nah, ini saya plotnya saya matiin. Coba kita lihat di settingan printnya. Nah, saya coba. Nah, kalau kita lihat di preview, garis dimensinya gak ada ya. Karena tadi yang di plotnya, di settingan layer properties-nya, plotnya kita matiin, makanya dia nggak ada. Coba kalau misalkan kita nyalain, itu ada kok. Di layer properties kan berarti. Nah, ini mati kan? Coba kita nyalain, kita coba lagi. Nah, jadi ada kan? Nah, itu fungsi dari eh, yang icon print tadi tuh. Kalau kita matiin, dia bakal hilang. Kalau kita nyalain, dia bakal muncul. Oke, lanjut. Nah, karena udah saya jelasin ya yang macam-macam garis. Sekarang kita masuk aja langsung ke pembahasan tools. Nah, jadi yang di tools pertama itu ada namanya X-line atau construction line. Jadi construction line itu fungsinya untuk membuat garis lurus tak terhingga dua arah. Yang tadi kita lihat ini, contohnya.
yang garis bantu nih. Nah, ini menggunakan construction line yang dimana fungsinya itu membuat garis lurus tak terhingga dua arah. Nah, ini kan kalau kita zoom out itu benar-benar tak terhingga nih. Jadi gak ada ujungnya. Nah, itu buatnya pakai construction line. Nah, caranya kalian bisa ketik X line. Nah, atau kalian cari toolsnya di sini. Nah, yang ada icon tanda panah dua nih. Nah, ini construction line. Pertama kalian tinggal pilih aja titik mana dulu yang mau kalian jadikan titik awalnya. Nah, misalkan di sini. Oh iya, karena garis bantu ya, saya ganti layernya dulu ke garis bantu ya. Nah, kita coba construction line. Nah, ini ya, ini udah garis lurus tak terhingga dua arah. Kalau kalian mau lebih ini, biar gak kaku ya, kalian bisa matiin ortonya. Nah, jadinya seperti ini loh. Bisa diputar. Tapi kalau kalian buat garis bantu, kalian nyalain aja ortonya. Atau tergantung sih sesuai kebutuhan kalian. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau udah tinggal klik enter. Nah, ini construction line. Ada lagi satu tools yang mirip-mirip construction line, tapi bedanya dia cuma satu arah doang. Jadi dia bikin garis lurus tak terhingga satu arah, nggak dua arah kayak gini. Nama toolsnya itu Ray. Kalian bisa temuin Ray ada di sebelah construction line nih, yang ini nih. Atau kalian bisa ketik aja Ray. Nah, sama kalian specify dulu start point-nya. Nah, habis itu, nah, ini garis lurus tak terhingga satu arah. Kalau udah, kalian klik aja, enter. Nah, itu ya, fungsi dari construction line dan ray. Jadi, umumnya ini tuh digunakan buat garis bantu. Oke, selanjutnya, saya ganti dulu ke garis nyata, layernya. Oke, selanjutnya ada tools namanya divide. Nah, jadi divide ini fungsinya untuk membagi suatu objek berdasarkan titik-titik acuan atau titik-titik patokan gitulah. Nah, divide ini saya contohin aja ya, biar makin jelas. Nah, tools divide itu ada di sebelah sini. Nah, ini divide. Atau bisa kalian ketik aja divide. Nah, oh ya, sebelumnya saya buat objek dulu ya. Kalian coba buat objek line sepanjang 100. Kalian buat dua, line-nya 100. Nah, yang pertama kita coba tools divide tadi. Saya ketik divide, enter. Nah, setelah kayak gini kalian pilih dulu objek yang mau kalian divide. Nah, saya pilih objek ini. Nah, habis itu kalian suruh masukin enter the number of segments. Jadi divide ini dia membagi suatu objek menjadi beberapa segmen. Nah, dan segmen-segmen tersebut atau bagian-bagian tersebut itu ditandai dengan titik gitu sebagai patokannya. Nah, di sini saya coba masukin segmennya 4. Jadi garis yang panjangnya 100 ini saya bagi jadi 4 segmen. Jadi 4 bagian. Nah, jadi saya masukin 4, habis itu enter. Nah, ini udah jadi nih. Cuma karena titiknya, stylenya belum kita ubah, makanya nggak kelihatan patokannya. Di sini kita ubah dulu point stylenya atau style titiknya itu dengan cara kalian ketik p-type di keyboard kalian. P-type. Nah, yang ini. Kalian klik. Nah, di sini banyak jenis-jenis point stylenya. Bisa kalian pilih sesuai selera. Saya misalkan pilih ini biar kelihatan. Nah, kalau udah kalian klik OK. Nah, nanti muncul stylenya seperti ini titiknya. Nah, jadi tadi udah bener ya. Jadi ini terbagi menjadi 4 segmen
Yang mana masing-masing segmen ini berarti ukurannya 25. Kita coba ukur. Bener gak nih 25? Nah, bener ya 25 ya. Karena tadi kan ininya 100 panjang lainnya. Terus kita bagi menjadi 4 segmen. Otomatis 100 bagi 4 sama dengan 25. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada tools sebelah divide itu ada namanya measure. Bisa kalian temuin di sebelah divide nih yang ini. Measure. Nah, ini hampir sama dengan divide. Cuma kalau measure itu dia itu membagi objeknya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Contoh nih, ini kan tadi panjangnya 100 ya. Saya mau bagi per segmennya itu jadi 20. Nah, nanti otomatis berarti ada 5 segmen ya. Caranya ya kalian klik ini toolsnya measure atau kalian ketik aja measure. Nah, sama pertama pilih dulu objeknya. Nah, kalau udah disuruh masukin specify length of segment. Jadi masukin ukuran segmennya itu kalian mau berapa. Di sini saya kan tadi bilang ukurannya mau 20 biar segmennya terbagi jadi 5. Saya coba 20. Enter. Nah, dia udah terbagi menjadi 5 segmen nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang otomatis masing-masing 20 nih. Coba kita tes. Sini ke sini. Nah, 20 kan? Jadi bedanya antara divide sama measure ini, kalau measure ini dia kita harus masukin ukuran per segmennya. Sedangkan kalau divide ini cuma tinggal masukin mau dibagi menjadi berapa segmen. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada tools namanya scale. Jadi seperti namanya scale, scale itu berfungsi untuk mengubah skala dari suatu objek. Contohnya kita ke yang ini aja ya. Nah, ini oke kita coba aja ya. Jadi misalkan saya mau ngubah objek ini nih menjadi 2 kali lipat lebih besar dari objek sebelumnya nih. Ini coba saya copy dulu. Nah, ini saya mau bikin objek ini nih lebih besar 2 kali lipat. Caranya kalian cukup pakai tool scale. Caranya ada di sini tool scale atau kalian ketik scale. Nah, habis itu kalian select objek yang mau kalian scale. Ini saya karena mau scale semuanya nih, jadi saya select semua. Nah, kalau udah kalian enter, nanti masukin base point-nya dulu. Titik awalnya kalian mau taruh di mana? Saya taruh di sini aja. Nah, nanti tinggal masukin nih specify scale factor. Nah, kalian masukin karena mau 2 kali lipat lebih besar, jadi kalian masukin aja 2. Nah, ini udah jadi 2 kali lipat lebih besar ya. Bisa kalian lihat dimensinya. Ini kan sebelumnya 42. Kalau 2 kali lipat berarti jadi 84. Ini udah benar. Yang lainnya juga ya. Ini 20 jadi 40. Yang ini 10 jadi 20. Ini 42, 21. Oke gitu ya. Oke, jadi ini fungsi dari tool scale. Dan kalau misalkan mau lebih kecil, itu kayak gimana? Jadi gini caranya. Sama ya. Caranya seperti tadi. Kalian gunain tool scale dulu. Nah, kalian select objeknya. Habis itu enter. Habis itu kalian pilih base point-nya di mana. Di sini misal. Nah, caranya kalian tinggal masukin aja. Mau lebih kecil berapa kali lipat? Saya mau lebih kecil 2 kali lipat misalkan. Jadi ukurannya 1:2. Ini kan sebelumnya 1:1 nih yang ini nih. Ini 1:1 skalanya. Kalau misalkan dijadiin 1:2, itu tinggal masukin 1/2. Habis itu kalian enter. Nah, otomatis dia bakal jadi 2 kali lipat lebih kecil. Jadi sebelumnya skala itu merupakan informasi ini ya, informasi ukuran antara ukuran yang digambar, yang diproyeksikan dengan ukuran aslinya.
Contoh kalau misalkan ini skalanya 1:1, jadi 1 mm di proyeksi itu sama dengan 1 mm di objek nyatanya. Makanya ini 1:1. Dan skala ini digunakan kalau misalkan objek yang kita gambar itu dia itu ukurannya terlalu besar. Nah, makanya digunakan di informasinya itu kadang 1:2 atau 1:3. Jadi itu menyatakan kalau 1 mm di sini itu setara dengan 3 mm di objek nyatanya. Seperti itu ya. Nah, kalau mengambil gambar ini, karena ini skalanya 1:1, berarti 1 mm di gambar sama dengan 1 mm di objek aslinya. Oke, seperti itu ya pengertian tentang skala. Oke, itu tool scale. Selanjutnya ada lagi, oh iya, ada namanya select similar. Select similar ini fungsinya untuk menyeleksi objek yang sama bentuknya. Contoh, saya mau ngapus gambar lingkaran nih semua nih, tanpa harus ngapus satu-satu kayak gini nih. Kalian ngapus select satu, select satu, select satu, hapus. Itu bisa kalian gunakan select similar. Caranya kalian ketik aja di keyboard kalian select. Nah, nanti kalian tinggal pilih nih, select objeknya. Misalkan saya mau milih semua objek lingkaran pada lembar kerja kita. Kalian tinggal pilih objek lingkarannya, habis itu kalian enter. Nanti otomatis ke select semua. Gitu ya. Jadi ini berguna kalau objek kalian itu banyak lah ya. Jadi itu bakal kepake banget. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ini nih cara bikin garis sumbu nih. Karena kalau garis sumbu itu agak berbeda ya sama yang hidden. Jadi kalau hidden ini tinggal pakai line doang. Nah, kalau sumbu itu caranya seperti ini. Pertama-tama ini coba saya hapus dulu ya. Saya hapus. Nah, pertama-tama caranya kalian pastiin dulu layernya, kalian ganti ke garis sumbu. Nah, terus kedua, kalian ke tab yang ini, annotate, menu annotate. Nah, nanti di sini ada center mark sama center line. Kalau center mark itu buat yang lingkaran kayak tadi nih, lingkaran yang gini nih. Nah, kalian caranya klik aja center mark, habis itu pilih lingkarannya yang mau ditandain center mark. Nah, kalian tinggal pilih. Nanti otomatis gini. Kalau udah kalian enter. Nanti kalian tinggal atur aja scale-nya karena ini scale-nya masih terlalu besar. Nanti tinggal dia atur scale-nya. Ini kita atur aja dulu 0,3. Nah, ini ya. Kalau misalkan yang garis ini itu caranya pakai center line ini nih. Caranya kalian klik aja. Habis itu kalian pilih dua garis yang menjadi apa ya? Perantaranya gitu. Ini karena ini kan di tengah nih. Jadi perantaranya ini sama ini nih. Jadi mau dibuat di tengah-tengah antara dua garis ini. Ya kalian tinggal klik aja first line-nya yang ini dan second line-nya yang ini. Nah, habis itu kalian tinggal atur scale-nya dah. Kita atur scale-nya jadi 0,2 biar kelihatan. Oke, kalau kayak ini udah selesai berarti. Nah, seperti itu ya. Sama yang ini juga caranya kayak tadi, ini juga kayak tadi. Oke, mungkin sampai sini aja pembelajaran modul 3. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan pesan saya untuk modul 3 ini sering-sering latihan karena modul 3 ini lebih mengandalkan imajinasi kita. Bagaimana kita membayangkan sebuah gambar proyeksi menjadi objek 3 dimensinya. Itu seperti apa bentuknya. Oke, mungkin ini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.